Pernah lihat gerakan ini? Atau mungkin ini? Tapi kira-kira kenapa ya geraknya itu bisa melengkung? Yuk kita belajar lebih dalam lagi tentang gerak parabola bersama saya Asgia Sarfia Syahbanda dari kelas 11. Nah jadi gerak parabola itu adalah gerak yang membentuk sebuah pola melengkung atau bisa kita sebut parabola ya, makanya namanya ini. Jadi gerak parabola ini adalah perpaduan antara GLB yaitu gerak lurus beraturan dengan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, jadi kedua jenis gerak ini itu tuh membentuk sudut elevasi terhadap sumbu X itu yang horizontal dan juga dengan sumbu Y yang vertikal. Nah, sumbu X yang mendatar itu mewakili GLB karena tidak dipengaruhi oleh gravitasi, dan yang sumbu Y ini mencerminkan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan karena dia kan ke atas nih vertikal gitu. Nah, kenapa dia bisa mungkin jatuh atau kenapa dia bisa ke atas dan yang awalnya dari bawah ke atas kemudian turun lagi, karena apa? Karena dia itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi dalam konteks ini kombinasi keduanya ini menghasilkan lintasan melengkung atau yang biasa kita sebut parabola gitu. Kenapa namanya parabola? Dan untuk contoh-contoh yang ada di kehidupan sehari-hari, gerak parabola tuh mostly banyak kayak untuk di olahraga. Kayak tadi di awal video itu ya, ada dua. Itu yang pertama adalah ketika menendang sepak bola, dia akan melambung. Terus ada juga ketika melempar bola basket, karena posisinya kita lebih rendah dan ringnya ada di atas. Kemudian mungkin juga ya ketika melempar bola baseball atau ya ketika kita melempar lah ibaratnya, karena ketika kita melempar yang awalnya di bawah kemudian ke atas, lebih ke melempar yang agak ke depan gitu. Nah di sini aku juga mau menjelaskan terkait ciri-ciri gerak parabola. Yang pertama ini lintasannya berbentuk lengkungan gitu. Nah jadi gerak parabola ini ditandai dengan lintasan benda atau objek ya yang membentuk lengkungan atau busur, bukan garis atau kayak yang langsung lurus itu namanya bukan gerak parabola. Jadi dia tuh bentuknya seperti huruf U terbalik gitu ya berarti. Nah, yang kedua ini terdiri dari GLB dan juga GLBB. Kayak yang tadi kita udah bahas di awal. Jadi gerak parabola ini terjadi karena adanya kombinasi antara gerak lurus beraturan atau GLB dan yang mengacu pada gerakan dengan kecepatan konstan dalam satu arah, jadinya cuma satu arah. Dan gerak lurus berubah beraturan itu tuh mencirikan percepatan atau perlambatan dalam satu arah. Jadi intinya hanya satu arah gitu. Yang ketiga itu ada sudut elevasi. Nah, dalam gerak parabola ada sudut elevasi atau yang namanya kemiringan terhadap sumbu X yang horizontal maupun sumbu Y yang vertikal. Nah, sudut ini mencerminkan hubungan GLB dan juga GLBB gitu. Yang keempat ada gerak yang terpengaruhi oleh gaya gravitasi ya berarti. Nah, gravitasi ini adalah kekuatan yang mempengaruhi gerak parabola, terutama pada lintasan turun. Hal ini menyebabkan benda atau objek yang mengikuti gerak parabola untuk kembali ke permukaan bumi setelah mencapai titik tertinggi lintasan. Jadi ibaratnya yang awalnya benda ini, misalnya dia di bawah terus dia dilempar ke atas, kemudian dia nggak selamanya di atas kan, dia akan turun ke bawah tentunya. Nah, kenapa benda tersebut akan turun lagi ke bawah? Itu tentunya karena adanya gaya gravitasi gitu. Nah, terus ada juga kecepatan yang bervariasi. Nah, selama gerak parabola, kecepatan objeknya ini tentunya akan berubah tergantung pada posisi dalam satu lintasan. Nah, dan kecepatan akan mencapai maksimum kecepatan ini saat benda meluncur di titik yang paling rendah gitu. Dan bisa dilihat juga di tabel ini. Seperti yang bisa dilihat ini grafik dari gerak parabola. Nah, jadi di sini kan emang udah ada detailsnya juga, jadi kayak komponen vertikal dan terbagi dua dari rumusnya itu ada yang komponen vertikal dan juga komponen horizontal. Nah, untuk komponen horizontalnya ini tentunya yang ada di sumbu X dan juga komponen vertikalnya ini yang ada di sumbu Y. Kalau misalnya yang ditanya itu X max, itu berarti jarak terjauh. Jadi ibaratnya kita mau lempar bola di sini. Nah, kira-kira setelah dilempar bola itu akan landing sejauh apa? Jadi maksimal tuh berapa dia bisa landing sejauh mana dia? Kalau misalnya Y max itu
Y, ini kan sebuah Y kan yang vertikal, berarti dia bisa mencapai ketinggian paling tinggi, setinggi apa gitu. Jadi ketika misalnya barang tersebut dilempar, nah tentunya kan nanti dia akan turun lagi. Tapi Y max itu berarti yang tadi itu ketika titik tertinggi dari barang tersebut. Kalau misalnya yang ditanya itu T max, berarti adalah berapa waktu maksimal yang diperlukan untuk dalam pelaksanaan gerak parabola tersebut. Ada udah tulis diketahui dan ditanya diketahui θ sama dengan 3 derajat, kemudian V sama dengan 30 meter per second, dan ditanya ada Y max, T dan juga X max. Nah, kita mulai dari yang pertama, itu ada Y maksimal. Y maksimal ini rumusnya adalah VO kuadrat sin kuadrat θ per 2G. Nah, berarti VO itu 30 kuadrat sin θ itu sin 53 ya, sin 53 itu kan 45 kuadrat per 2 kali 10. Di sini 30 kali itu berarti 900, berarti ini adalah 16 per 25, kemudian ini adalah 20. Nah, kita langsung lanjut aja ke yang B itu T, dan rumusnya adalah 2 VO sin θ per G. Jadi kita masukin 2 kali VO 30 sin 53 adalah 45 kan ya, per G itu 10. Coret ini 6, berarti 2 kali 15 berarti 48 per 10, berarti hasilnya adalah 48,8 second. Kemudian kita lanjut yang C itu adalah X max. X max ini rumusnya adalah VO kuadrat 2 sin θ cos θ per G. Kita masukin VO tadi 30 kuadrat berarti 900 kali 2 kali sin θ itu 4 per 5. Terus cos θ 35, ini itu 10 ya, kali ini 12 per 25, 160 per 25, hasilnya adalah 86,4 meter. Oke, jadi ada soal yang terakhir, yang ketiga. Ali melempar bola menuju ring yang terletak pada jarak 100 meter, berarti X-nya ya, X 100, dan dengan sudut elevasi 45 derajat dan kecepatan awal 60 per akar 2 meter per second. Maka ketinggian ring yang dikenai bola adalah, dan di sini sudah saya tulis juga, diketahui, berarti VO sama dengan 60 per akar kuadrat 60 per akar 2, θ-nya ini 45, dan X-nya ini adalah 100 meter. Jadi ini adalah Y-nya, ketinggiannya ya. Berarti di sini kita harus mencari tahu VO-nya X dan juga Y. Kalau VO-nya yang X, kemudian VO kali cos θ. Nah, jadi VO-nya itu adalah 60 per akar 2. Cos θ-nya itu berarti cos 45, berarti 60 per akar 2, ininya cos 45 per 2 akar 2, berarti ini jadinya 30 meter per second. Ini untuk VO yang X. Kita perlu mencari tahu T-nya itu waktunya. Berarti It's 18:15. T berarti X per X ya. Itu adalah 100, ini adalah 30, berarti hasilnya adalah kurang lebih 3,33 ya. Oke, second. Nah, oke,
Oke, berarti kayaknya udah tahu. Waktunya adalah kurang lebih 3,33 detik. Kemudian jadi kita tinggal carinya. Ya sama dengan DO dan Y kali P dikurang 1/2 G P kuadrat. Ini adalah DO ini kan 30 ya. 30 P ini 3,33 1/2 yaitu 10. T kuadratnya itu berarti 3,33 kuadrat. Ini kan tadi 30 kali berarti 100 ya ini ya. Ini berarti adalah 55,44. Maka hasilnya adalah 44,56 meter. Oke, baik, sekian video penjelasan dan juga ada contoh-contoh soal dari gerak parabola. Saya harap bisa mudah dimengerti, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.